ketemu lagi dengan Kak Linda. Adik-adik, kita masih beribadah di rumah ya. Nah, tapi adik-adik percaya nggak? Satu saat pasti kita bisa pergi ke rumah Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Linda mau ajak bernyanyi. Kita beriman menyanyikan lagu ini. Ke rumah Tuhan ku datang. Sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Adik-adik boleh lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami senang Tuhan bisa tetap beribadah walaupun kami di rumah. Kami tetap percaya bahwa di rumah pun Tuhan ada, Tuhan mendengarkan pujian kami, dan kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan di kebaktian sekolah minggu di rumah ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita tahu ya, Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus pelihara kita setiap hari. Wah, berarti kita senang ya jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Linda mau ajak adik-adik bernyanyi bahwa kita senang jadi anak Tuhan. Yuk, yang semangat ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh malas. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh malas. Wah adik-adik, Kak Linda senang sekali ya. Dari pujian tadi Kak Linda tahu adik-adik tuh senang jadi anak Tuhan. Ya, kalau adik-adik senang jadi anak Tuhan, berarti adik-adik mau ya menjadikan Yesus setiap hari nomor 1. Kita mau menjadikan Tuhan itu semakin besar, tapi kita semakin kecil, semakin rendah hati, tidak sombong. Nah, Kakak Linda mau ajak adik-adik nyanyi lagu ini nih, lagu bagus. Dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Adik-adik siap ya? Tempat paling belakang, bila Yesus
lagi kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Kita ingin Tuhan kan semakin besar di dalam kita, dan kita mau merendahkan hati nih adik-adik untuk mendengarkan cerita Tuhan. Yuk kita nyanyikan dulu adik-adik, ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi saya mau mendengarkan cerita. Tuhan, tolong untuk kakak yang akan bercerita. Dan Tuhan juga tolong untuk adik-adik yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang senang datang ke sekolah minggu? Ya, kalian datang ke sekolah minggu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita di rumah dulu ya, karena lagi ada virus. Nanti kalau sudah diizinkan untuk bertatap muka, kita bisa kembali untuk beribadah lagi. Lihat, ada seorang ibu berada di bait Allah. Siapa ya? Ya benar, ibu ini namanya Ibu Hana. Hana sedang berdoa. Apa ya yang sedang Ibu Hana doakan? Ya, Ibu Hana sedang berdoa meminta anak. Karena Ibu Hana sudah lama tidak mempunyai anak. Dan Ibu Hana juga berjanji, kalau anaknya lahir, dia akan memberikan pada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa Ibu Hana? Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Dan anak yang dinantikan kini telah lahir. Seorang laki-laki yang diberi nama Samuel. Ibu Hana sangat senang sekali. Kini Ibu Hana sudah tidak sedih lagi. Dan kini Ibu Hana sangat gembira sekali. Karena anaknya sudah lahir. Semakin hari, Samuel semakin tumbuh menjadi besar. Dan Ibu Hana ingat akan janji pada Tuhan. Adik-adik masih ingat janji Ibu Hana? Ya, kalau anaknya lahir, Ibu Hana akan memberikan kepada Tuhan. Ibu Hana ingin sekali mengajak Samuel untuk pergi ke bait Allah. Asik, aku ingin melihat bait Allah. Samuel sudah tidak sabar lagi. Dia ingin melihat rumah Tuhan. Dan dia ingin juga beribadah di bait Allah. Ibu, apakah ibu pernah ke sana? Tanya Samuel. Tentu saja Samuel. Dulu ibu pernah berdoa meminta anak. Dan Tuhan
Tuhan mendengar doa ibu. Dan Tuhan menjawab doa ibu. Dan Tuhan memberikan kamu Samuel. Jadi saya mau diserahkan pada Tuhan. Iya Samuel, kamu akan diserahkan pada Tuhan. Apakah Samuel sedih? Apakah Samuel takut? Tidak adik. Samuel tidak sedih. Samuel tidak takut. Samuel sangat senang. Dia ingin tinggal di rumah Tuhan. Adik, Ibu Hana, ayahnya, dan Samuel siap untuk pergi ke Bait Allah. Setelah sampai di Bait Allah, Ibu Hana bertemu dengan Imam Eli. Imam Eli, masih ingatkah dengan saya? Waktu itu saya pernah datang kemari untuk berdoa meminta anak. Ya, jawab Imam Eli. Saya ingat. Nah, sekarang inilah anak yang Tuhan sudah berikan. Namanya Samuel. Wah, Imam Eli sangat senang sekali. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, Samuel, sekarang kamu bantu Bapak ya. Imam Eli berkata kepada Samuel, dan Samuel sangat senang untuk membantu melayani di rumah Tuhan. Adik, ayah dan ibu Samuel, dia ingin pulang ke rumahnya. Tapi bagaimana dengan Samuel? Apakah dia takut? Apakah dia sedih ketika ditinggal oleh ayah dan ibunya? Tidak, adik. Samuel tidak sedih. Samuel tidak takut. Walau ditinggal oleh ayah dan ibunya, Samuel tidak sedih dan Samuel tidak takut. Dia senang berada di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli. Dan Samuel juga mau membantu melayani di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli. Adik-adik, apakah adik-adik mau seperti Samuel? Walaupun Samuel masih kecil, tapi Samuel sudah mau melayani Tuhan. Dan Samuel juga mau tinggal di rumah Tuhan. Adik-adik mau? Ya, kakak sangat senang sekali. Kalian juga bisa melayani Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian juga bisa melayani Tuhan. Itu dengan kalian bisa memuji Tuhan. Kalian bisa berdoa pada Tuhan. Adik-adik, yuk sebelum kita mengakhiri, kita mau baca ayat hafalan kita ya. Diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita baca ulang lagi ya. 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Adik, kita mau tutup kebaktian sekolah minggu kita ini. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya mau dipakai untuk melayani Tuhan.
Walaupun saya masih kecil, saya bersedia untuk dipakai untuk melayani Tuhan. Tolong saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang Kak Stefani ingin sampaikan. Bagi adik-adik yang selama ini sudah belajar pelajaran sekolah dari rumah, pasti sudah menerima hasil evaluasi belajar atau rapot, atau sudah lulus SD bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 19 Juli 2020, adik-adik kelas Batita C yang naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 yang naik ke kelas 1 SMP dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas, yaitu untuk adik-adik kelas 1 SMP. Jangan lupa ya adik-adik, mulai tanggal 19 Juli 2020 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online di kelas-kelas yang kakak sudah sebutkan tadi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!